Fadzahir wa tsabit huwal haqqu ta'ala. Utai kang zahir lan kang tetep huwal haqqu ta'ala iku Allah Ta'ala. Jadi yang selainnya Allah itu tidak ada yang zahir, tidak ada yang sabit. Kalau manusia itu ada, ya karena diadakan. Manusia itu tampak, ya karena ditampakkan. Manusia itu tetap, ya karena memang ditetapkan. Kita ini tampak. Kenapa kita tampak? Ya karena memang ditampakkan oleh Allah. Andai kata oleh Allah kita tidak ditampakkan, kan bisa tidak ada kita kan. Kita mati, kita hancur, kita terbakar. Itu terserah Allah. Mau ditiadakan diri kita itu. Bisa saja. Kenapa kita ini tampak kelihatan? Ya karena memang ditampakkan oleh Allah. Kenapa kita ada? Karena memang diadakan. Yang menampakkan dan yang mengadakan ini kadang-kadang hilang dari diri kita. Itu loh yang. Tapi kita juga jangan berpikirnya jangan tentang Allah ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kalau kita berpikir jangan berpikir Allah. Nanti kalau berpikir Allah seperti apa Allah? Kan bisa begitu. Kayak apa Allah dan bagaimana Allah menciptakan manusia. Lah justru tafakkarunya itu fi khalqillah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Yang difikirkan oleh kita itu ayatina, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah ini ada fil afaq, ini ada di alam semesta ini. Wa fi anfusihim, tanda-tanda kebesaran Allah itu juga ada di dalam diri kita. Ya. Mata yang seperti ini bisa melihat. Bagaimana mata ini bisa melihat? Kan begitu. Dipikir lagi, kenapa kita bisa melihat? Ya karena dibisakan oleh Allah. Kadang-kadang mata kita kena penyakit, lalu kita tidak bisa melihat. Jadi kalau nanti larinya kita ini kepada hal-hal yang tidak baik, ya, maksudnya berpikirnya fillah, kalau larinya berpikirnya fillah, maka segeralah hilangkan semua itu dari diri kita. Ya kita harus merasa seperti ini. Kenapa ya Allah saya ini kok tidak bisa melihatmu? Artinya tidak bisa melihat kebesaranmu di saat aku melihat manusia. Itu nanti kembali pada dirinya. Bahwa Allah punya sifat qahar, dirinya punya sifat yang lemah. Jadi kita ini ingin baik ya Allah, kita ingin benar. Tetapi kenapa kita tidak bisa? Inilah saya yang lemah. Inilah manusia yang lemah di hadapanmu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Nanti kembalinya ke sana. Dan kadang kita mau sholat itu kan terohosa kan. Sholat terohosa, ya Allah terohosa. Tapi di dalam sholat ingat kemana-mana diri kita itu. Tidak bisa. Kenapa? Nah ini nanti kembali lagi. Inilah kelemahanku ya Allah. Bahwa diriku tidak bisa berbuat karena aku adalah manusia yang lemah. Engkaulah yang maha kuasa yang bisa menciptakan segala-galanya di dalam diriku. Nah, itu yang nanti yang difikirkan oleh. Dan kalau menurut ulama sufi itu di antara yang bisa membersihkan hati itu adalah dengan cara banyak berzikir ya. Berzikir. Di saat kita bingung ya berzikir. Berzikir tidak harus duduk ya. Sambil berjalan kita berzikir. Bahkan kalau ulama yang agak ringan maksudnya. Ya di saat kita punya pikiran yang ruwet ya. Ruwet. Maka bergurau ini termasuk salah satu cara untuk menghilangkan godaan setan di dalam hati. Karena waswas ini ya, waswas itu fi sudurin nas ini yang memang menciptakan waswas di dalam hati itu adalah memang minal jinnati wan nas. Memang ada jin, ada setan yang mengganggu di hati kita. Coba kamu berpikir begini, coba kamu berpikir begini. Ini memang diciptakan. Di saat kita menghilangkan semua ini dengan kita bergurau agar hati ini tidak terus-terusan berpikir yang endak-endak tentang Allah, maka dengan cara seperti itu bisa hilang.
Katanya setannya bisa nunggu. Kapan orang ini tidak bergurau? Kapan orang ini biar berpikir lagi? Itu. Diajak untuk disesatkan. Jadi yang penting dalam diri kita itu adalah mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang selain Allah. Mengakui bahwa semua apa yang ada ini diciptakan oleh Allah. Hilangkan pikiran-pikiran yang lain yang bisa menyebabkan kita keluar dari tauhid yang benar. Caranya diantaranya dengan banyak berzikir. Kita cek sing pusing dia, gitu loh. Jangan terlalu dipusingkan oleh ini. Yang penting kita ingat bahwa ini ciptaan Allah, bahwa ini adalah kehendak Allah. Sudah ini. Ya. Jangan terlalu panjang kita itu berpikir. Kenapa kita tidak bisa seperti mereka yang sampai? Ya karena kita masih lemah. Karena hati kita masih gelap, hanya merasa seperti itu aja ya. Iyalah kalau tang hati peteng tak bisa mikirin, wis cukup ya. Jadi mengakui hal yang seperti itu justru lebih baik ya. Justru lebih baik daripada kita berpikirnya nanti sampai seperti siapa itu? Filsafat ya. Kalau berpikir sampai seperti pemikirannya para falsafah itu justru kita akan dijauhkan dari tauhid yang benar. Yang penting kita tahulah bahwa semua yang menciptakan itu Allah. Semua yang menampakkan itu Allah. Jadi wa ma badalan ora pertelo illa wajhul haqqi angin opo zati Allah kang. Jadi apa yang ada di dunia ini yang tanpa ini sebenarnya adalah azatnya Allah. Yang tanpa ini azatnya Allah. Bukan azatnya Allah seperti ini, artinya yang menampakkan kita ini adalah Allah. Fahuwa maka utawi Allah iku al-muzhir. Iku zat kang mertelaaken, wal zahir lan zat kang pertelo, wal maujud lan zat kang wujud. Duna kulli zahir ora sekabehane perkara kang zahir. Bahwa segala sesuatu yang ada ini adalah ditampakkan oleh Allah. Wa ta'ajjub al-mazkur utawi ta'ajjub gawok kang den tutur. Kenapa musannif itu sampai berkata ta'ajjub am kaifa yasbutul hadis, kan begitu. Sampai heran, kenapa orang itu mengira perkara yang hadis ini tetap sementara Allah yang bersifatan dengan qidam itu hilang. Jadi ta'ajub al-mazkur ini nasyiun iku cukul min ghalabati syahwati, saking ngelindini syahwat. Kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Artinya hati kita gelap, tak bisa berpikir tentang Allah. Karena kita ini telah dikalahkan oleh syahwatun nafsi kita, syahwat nafsu kita. Syahwat nafsu itu yang menguasai diri kita. Senang dipuja orang, ya. Senang kelihatan tampan oleh orang, kan gitu. Senang dilihat oleh orang itu kaya, senang dilihat oleh orang itu orang hebat. Ini namanya walabatus syahwat. Sehingga kita tidak bisa melihat kebesaran Allah di dalam hati. Sehingga hati kita itu gelap. Karena kita ini disibukkan oleh syahwat. Syahwat ini bukan hanya teroabin, ya benar. Orang yang teroabin itu memang syahwat yang dihalalkan, kan. Karena dawuhnya Rasulullah itu bagaimana itu? Nang khutbah ini kajula. Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib. Dicintakan kepadaku dari dunia kalian, katanya Rasulullah, itu apa? An-nisa wat-tib. Wanita dan harum-harum. Harum-harum. Hati montongi baca lancang, wat-tib berarti wangin-wangin. Harum-harum. Jadi Rasulullah itu, kata Rasulullah, saya disukakan kepada wanita, dan saya disukakan kepada tib. Harum-haruman. Maka Rasulullah tidak mengatakan saya mencintai wanita, enggak. Saya dicintakan. Ya, saya dicintakan. Berarti Rasulullah itu kembalinya kepada Allah.
Kok saya disenangkan ini? Dan juga itu memberi pengertian bahwa mencintai wanita tidak mengurangi orang yang dicintakan di dalam hatinya terhadap wanita. Itu tidak mengurangi kepangkatannya kepada Allah. Banyak wali-walinya Allah yang istrinya banyak. Ya. Tapi juga banyak wali-walinya Allah yang tidak punya istri ya juga banyak. Ya. Itu menunjukkan bahwa itu tidak mengurangi. Ya. Yang mengurangi pangkat seseorang itu adalah mencintai dunia yang selain ini. Ya. Mencintai dunia. Ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Bahwa dunia itu terlaknat dan terlaknat apa yang ada di dalam dunia. Tapi ya juga jangan kita menganggap bahwa orang yang punya dunyana oh aja cinta dunia. Ya jangan juga ya. Orang ini kaya, oh ini pencinta dunia. Jangan ya. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah benar orang ini mencintai dunia atau tidak. Ya. Justru kadang-kadang itu wali itu ingin mengetes dirinya itu cinta pada dunia apa enggak. Mereka masuk ke dunia itu. Itu wali banyak mobil lah. Itu wali mobilnya lemak kan. Tapi di dalam hatinya tidak ada itu. Itu loh. Secara zahir mereka kelihatan ada. Misalnya mobil tabrakan, mobil berat, dia tak masuk ke akal sekali. Tak masuk ke pikiran, tak masuk susah. Jadi di hati mereka itu ada dan tidak ada itu sama saja. Yang penting mereka selalu bersama